والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نقل المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبما في الدارين آمين. فصل: واحذر العجب فإنه من المحبطات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Selanjutnya di dalam kitab ini beliau Al-Habibullah bin Amin Al-Haddad menjelaskan tentang akan perkara ujub. Beliau katakan, hati-hatilah kalian perkara ujub. Fa'innahu minal muhbitat, karena perkara ujub ini dapat menghancurkan atau membatalkan pahala ibadah yang kita lakukan, dapat menghapus dari pahala ibadah yang kita kerjakan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Ujub itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Ketika kita mempunyai sifat ini di dalam suatu amal yang perbuatan baik, maka ini dapat menghancurkan atau menghilangkan pahala ibadah yang kita kerjakan. Wa qala salatullah wa salamuhu alaihi salasun muhlikatun. 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Nabi katakan 3 perkara yang membinasakan adalah syuhun muta', pelit yang terlalu amat pelit. Apa namanya? Kikir. Orang yang kikir. Ketika orang kikir tersebut pelit, di atasnya pelit, ini syuhun muta' ini. Di atasnya pelit apa? Bedit. Apa lagi? Kelet, ya, kelet. Samping pelitnya kelet, ya. Nah, jadi terkait yang namanya perkara pelit ini berbahaya. Pelit yang selalu diikutkan, karena kalau sudah kita pelit itu, dengan agama pelit, dengan diri kita juga pelit, dengan ibadah pasti pelit, dengan Allah pasti pelit, dengan Rasulullah juga pelit. Maka ini membahayakan. Ketika seseorang sudah mempunyai sifat yang pelit ini, maka tidak ada kebaikan. Dan sifat pelit ini cepat nular, pasti cepat nular. Misalnya kita pergi bertiga, di dalam perjalanan tersebut mau lihat teman itu baik atau tidak baik. Kalau memang dia punya duit itu, ajak pergi. Nah, di dalam perjalanan akan ketahuan karakter seseorang itu loyal atau tidak, teman itu baik atau tidak, dermawan atau tidak, ajak pergi jalan-jalan. Nah, di saat kala berpergian tersebut masuk ke rumah makan, restoran, makan banyak-banyak, sama-sama makan di situ, nanti lihat-lihatan. Nah, di sini ketahuan ini ada tanda-tanda virus pelit sudah ini. Kalau sudah nampak namanya orang seperti ini, besok-besok sudah diajak kawan sudah. Kenapa? Pasti nular. Pada tatkala ini kita bayarin, rumah makan berikutnya pasti cari makan masing-masing sudah. Langsung otomatis. Pertama udah makan bareng-bareng, yang kedua nggak bakalan. Andaikan mau makan tahan, lapar masing-masing. Akhirnya karena satu orang yang pelit ini mati semuanya kelaparan. Nah, jadi bahaya. Jadi langsung itu pelit itu langsung nular. Hati-hati. Nah, yang kedua adalah wahawan muttaba', nafsu yang diikutin terus-menerus di dalam kehidupan, yang mana nafsu yang diikutkan tersebut dapat membinasakan seseorang. Gak mampu
pura-pura mampu untuk mengikuti apa yang dikatakan nafsu. Dan bahkan apapun yang dia miliki akan binasa, akan habis ketika dia mengikuti nafsunya tersebut. Seperti contoh sekarang ini orang yang ngikutin nafsu, main judi online itu, main judi slot. Main judi slot awalnya isi cuma mungkin 50.000. Ternyata 50.000 kalah. Penasaran naik jadi 100. Penasaran 100 kalah, naik lagi 200. Terus sedemikian. Nah, ini namanya nafsu yang diikuti. Nah, maka akan habis semuanya. Kemudian di dalam hal yang demikian kalah lagi, tambah lagi. Akhirnya semuanya habis dan binasa. Sampai diri-dirinya pun juga akan binasa. Yang ketiga apa? Wa i'jabul mar'i bi nafsi. Nah, selanjutnya adalah merasa mulia, merasa agung, merasa ada yang lebih dari dirinya. Di hadapan dirinya, di dalam hatinya dia merasa ada lebih sedikit ketimbang orang yang lain. Jadi ujub itu berbeda dengan riya. Ujub juga berbeda dengan sombong, tidak. Ujub ini melakukan suatu amaliyah perbuatan yang dilakukannya, di tengah-tengah itu apa yang dikerjakan sama dia merasa aku lebih baik, aku lebih bagus. Jadi langsung otomatis di dalam hati itu berbicara kepada dirinya sendiri terhadap apa yang dilakukannya itu yang lebih baik ketimbang orang-orang lain. Berbeda dengan riya. Kalau riya itu dia tidak mau melakukan suatu amaliyah perbuatan kecuali harus ada orang yang lihat. Kalau ada orang lihat, misalnya ada orang lihat, nah dia mau bersedekah, ada orang lihat mau dia sholat, nah itu namanya riya. Tapi kalau ujub ini bagaimana? Ujub ini isti'zam binafsi, dia merasa agung dirinya itu di dalam hatinya, merasa aku lebih afdal daripada fulan bin fulan, aku lebih baik daripada fulan bin fulan, aku kayaknya bajunya aku lebih bagus daripada fulan bin fulan. Nah, ini namanya merasa afdal, merasa utama ketimbang yang lain. Maka apa yang dikatakan ujub itu? Wal ujub ibaratun an nadharil insan ila nafsihi bi'ainil azim, bi'ainil ta'zim, wa ila ma yasdur minha bi'ainil istihsan, wa anhu nasha'al idlal bil amal wa ta'adhum 'ala nas wa ridha 'ala nafsi. Ujub itu adalah suatu ungkapan dari pandangan manusia kepada dirinya sendiri. Ujub itu adalah ungkapan yang dilihat oleh manusia akan dirinya sendiri. Jadi dia lihat itu pada dirinya, bukan kepada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Ketika melihat pakaiannya agak bagus pada diri orang lain, di dalam hatinya terbesit bahwasanya aku lebih bagus pakaiannya, aku lebih baik perbuatannya. Nah, itu yang namanya ujub. Maka ketika dia melakukan suatu amaliyah ibadah yang dilakukan tersebut, misalnya dia baca Quran, ketika baca Quran tersebut suaranya bagus, udah selesai orang tepuk tangan, nah di dalam hatinya langsung bilang, mantap kayaknya suaranya anak ini. Nah, misalnya kayak munsid ini atau pemain hadroh bangga, hadrohnya anak lebih bagus daripada hadroh yang lain-lain, gendangannya anak lebih bagus daripada gendangan yang lain. Itu namanya ujub. Orang yang punya suara bagus biar orang tepakum semua nih, pukau semua nih suaranya dengan suaranya anak. Itu merasa dirinya itu ujub namanya. Jauh binafsi. Kemudian wa ila masdur min habi'il istihsan, menganggap itu perbuatan bagus, menganggap apa yang telah dirasakan demikian itu merasa bagus pada dirinya sendiri, merasa ridho dengan dirinya sendiri. Ini berbahaya. Maka apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh orang yang demikian ini terkait dengan perkara yang baik itu semua akan habis sia-sia. Itu semua akan binasa, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal yang demikian, orang yang selamat itu bukanlah dengan banyaknya pahala ibadah yang dikerjakan, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, tidak. Orang yang selamat itu adalah selamatnya hati. Hatinya gak rusak, tidak pernah merasa dengan orang kayak gini sedikit sakit hatinya, orang punya lebih sedikit sakit hatinya, susah hidupnya, gelisah. Dia punya sedikit bangga dianya. Nah, ini namanya orang hatinya gak selamat. Orang gak selamat hidupnya pasti gak nyaman.
Itu orang yang punya hati yang nggak baik itu pasti hatinya nggak tenang, kehidupannya amburadul. Nah, karena apa? Karena itu sendiri muncul dari dirinya sendiri dan dia sendiri tidak mengerti. Padahal itu berbahaya. Nah, maka dengan hal yang demikian harus kita hilangkan dari majelis seperti ini. Kayak pengajian yang seperti ini pasti akan timbul merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih utama daripada yang lain, merasa soleh daripada kawan-kawan yang lain, merasa yang lebih peduli kepada yang lain. Nah, ini yang harus dibuang dari hatinya kita. Memang harus dibenarkan hati, jangan sampai kita berada di dalam tempat yang baik ternyata kita hancur, ternyata kita binasa. Nah, sebagaimana ada seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika di zaman Nabi. Sahabat sampaikan, ya Rasulullah, bulan bin bulan masuk ke dalam bulan-bulan mati syahid, mati perang. Jawabnya Nabi apa? Dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian bisa terjadi? Para sahabat dia, bukankah dia syahid ya Rasulullah? Tidak. Niatnya datang ke dalam medan perang tersebut biar dibilang dia ada pendekar. Biar dibilang dia adalah pemberani. Nah, ini namanya riya. Ini namanya riya. Ingin dipandang sama manusia agar dia dibilang orang yang pemberani, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang tidak takut mati. Nah, ini ada lagi bulan bin bulan dia Rasulullah mati di dalam medan perang. Kata Rasulullah, wa finnar, dia di dalam neraka. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Karena dia berperang untuk mendapatkan harta rampasan ini perkara yang sering kita nggak terasa kita pelakunya, kita nggak terasa kita mengerjakannya. Maka dari hal yang demikian kita ngaji bareng-bareng, tujuan untuk apa? Selamat disuduh, hati biar selamat, hati biar gak rusak. Kadang kita nggak senang dengan pulang nggak senang dengan teman ini, nggak senang dengan teman itu, nggak senang, berarti hatinya kita rusak. Kenapa rusak? Gak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita gak sempurna. Ketika udah gak senang dengan teman ini, dengan teman itu, dengan teman ini, dengan teman itu gak senang, berarti hati kita rusak. Kalau orang yang hatinya gak rusak tersebut, siapapun di dalam majlis gak bakalan dia katakan itu orang yang gak baik, itu yang baik, itu tidak baik, tidak baik. Kenapa? Sama-sama di sini adalah untuk israfan nafas, membenahi diri, mempelajari untuk agar kita ini menjadi baik. Nah, maka di dalam majlis ini tempat yang baik, setannya banyak. Tempatnya baik, pengajian, tapi setannya banyak daripada yang kita ngaji ini. Kita ngaji segelintir orang yang hadir di sini, setannya lebih banyak 2 kali lipat, bahkan 5 kali lipat daripada yang hadir ini. Kenapa? Setan gak mau kita lama di dalam majlis. Kalau bisa cepat kita bubar, cepat kita hancur, cepat kita gak lagi dalam majlis, cepat biar kita ini tadi itu tergolong orang-orang yang celaka besok di hari kiamat. Besok ketika kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang dimaukan setan. Maka dari hal yang demikian di dalam majelis ini bagaimana caranya untuk apa? Selalu husnuzan, berbaik sangka kepada siapapun orangnya, teman apa dan lain sebagainya, harus husnuzan. Karena di mana majelis ini cepat, sumbunya pendek. Tersinggung sedikit udah langsung kabur. Tersinggung sedikit langsung kontak itu batinnya. Nah, maka dari hal yang demikian kita ngaji ini perkara-perkara yang hati yang sering kali gesekan-gesekan itu terjadi harus kita antisipasi agar apa? Selalu memaafkan, maafkan semuanya. Kenapa? Kita pun juga suatu masa nggak luput dari perbuatan dosa. Mungkin hari ini teman yang nyakitin kita, nggak tahu kemudian berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian mungkin kita yang nyakitin orang lain. Namun karena sering kita memaafkan orang lain, maka mudah pula orang tersebut untuk memaafkan kita. Maka dari hal yang demikian, wujud tersebut perkara yang bahaya, karena itu yang akan merusak semua amal ibadah yang kita kerjakan. Tanpa dirasakan, kita merasa apa yang kita buat itu ada pahalanya. Ketika besok di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanya Allah, mana pahala ibadah ini, ibadah itu? Kata Allah, nggak ada. Karena semua amal ibadah yang kau kerjakan bukan karena aku, tapi karena dirimu sendiri. Wa anhu nasya'al idlal bil amal wa ta'adhum 'ala an-nas wa ridha 'ala nafsi. Dan akan tampaklah tanda-tanda untuk melakukan suatu amal merasa. Nih. Kalau sudah punya sifat ujub itu, tanda-tandanya bagaimana? Dia beramal
pasti merasa lebih. Nah, tadi contoh diantaranya, siapa orang yang punya suaranya bagus. Nah, ketika suara bagus didengar sama orang, dalam hati terbesit, terlintas, wah, bagus berarti suaranya saya. Ditengok sama orang, wah, bagus. Nah, pakaian baru ini dan lain sebagainya dilihat, akan bagus kan bajunya saya, pakaian saya, kendaraan saya dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ujub. Itu perkara ujub dapat merusak semua amal ibadahnya kita. Wa ta'adum 'ala nas wa ridha 'ani nafsi, dan akan berbangga diri terus-menerus dan ridha dengan apa yang dibuat sama dirinya itu. Nah, ketika sudah demikian berbahaya. Nah, misalnya kita misalnya punya teman ini tadi itu orang berpangkat, orang yang bertitel dan lain sebagainya. Yang lain nggak punya. Duduk misalnya sama pejabat pulan bin pulan, pejabat pulan bin pulan, nah merasa aku punya kawan lebih banyak daripada inti. Anda lebih punya kawan hebat-hebat, kaya-kaya, pejabat-pejabat, inti enggak. Nah ini walaupun nggak dilisan, nggak diucap, tapi hatinya berkata. Misalnya dekat sama siapa, ulama siapa, pulan siapa dan lain sebagainya, merasa aku orang yang paling dekat sama pulan bin pulan. Nah, itu di dalam hatinya berkata demikian. Nah, itu akan apa? Menjadi hijab mendapatkan kebaikan. Dan apa yang dilakukan sama dia berupa kebaikan tersebut gak ada nilainya. Kenapa? Habis amal perbuatannya tersebut. Habis. Ini harus kita pahami bahwasanya hidup di dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan kita hidup di atas dunia adalah bersihnya hati, gak sakit hati terus melihat ini sakit, itu sakit. Pendek umurnya kita pendek. Wa kama qala Ibnu Athaillah rahimahullah, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin aridu 'ani nafsi. Asal segala kemaksiatan tersebut dan kelalaian serta nafsu tersebut adalah ridho 'ani nafsi. Ridho perkara dirinya, terhadap dirinya. Ridho terhadap dirinya itu apa yang dibuat sama dirinya bagus semua, gak ada yang cacat. Tapi apa yang dilakukan sama orang lain cacat semua, rusak semua. Apa yang dibuat sama dirinya tersebut gak ada yang salah, semuanya bagus, semuanya baik. Tapi apa yang dilakukan sama manusia itu semua rusak, itu semua jelek, itu semua gak baik. Ini namanya ridho 'ani nafsi. Nah, ketika sudah ridho dengan adi nafsi tersebut, ridho dengan dirinya sendiri, apa yang dilakukannya itu nggak sholat biasa saja, nggak taat biasa saja, maka itu semua yang kemaksiatan dilakukannya itu pasti dia tetap akan menganggap dirinya nggak salah, dirinya tetap baik. Orang yang salah bukan dia yang salah, setan yang salah. Yang ngajak aku mabuk setan, bukan aku. Hari ini misalnya aku tobat, besok mabuk lagi. Ngapa kau mabuk? Aku bukan pelakunya, tapi setan yang ngajarinya. Nah, ini yang namanya. Tanya kenapa nggak majelis? Oh iya, salahin yang lain. Oh iya, salahin yang lain. Nah, ini namanya dia yang punya salah, tapi dia nyalain orang. Nah, ini hantu kuadrat ini. Maka dengan hal yang demikian, kalau demikian, bagaimana kata Imam Ibnu Athaillah mengatakan hal yang demikian, wa man radiya 'ani nafsi amiya an uyubiha wa mata yuflih man yajhal uyuban nafsi. Kalau orang sudah ridha terhadap dirinya sendiri, maka akan buta dirinya akan kejelekannya. Dia tidak akan pernah nampak lagi kekurangan, kelemahannya, kebodohan dia, nggak akan nampak. Kemaksiatan, kedurhakaan apa yang dilakukannya tersebut gak nampak lagi. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dirinya itulah yang bagus, yang lain gak ada yang bagus, yang lain pasti jelek. Karena apa yang dilakukannya dia buta semuanya. Nah, ketika sudah ridho dengan kemaksiatan pada dirinya, ridho terhadap dirinya, membutakan apa kejelekan yang dia kerjakan. Wa mata yuflih man yajhal an uyubi nafsi. Maka kapan orang yang demikian ini, yang tidak pernah memandang dirinya itu banyak dosa, dirinya itu jelek, dirinya itu salah, dirinya itu banyak penyakit,
banyak kemaksiatan dan kedurhakaan, kapan beliau mengatakan dia akan bisa sadar akan kebodohan yang telah dilakukan? Kalau seandainya dia gak mau nasihat, gak mau arahan, gak mau diajak baik dan lain sebagainya, kenapa dia sudah merasa ridho terhadap dirinya apa yang dilakukan? Pasti benarnya, pasti baiknya, gak ada yang salah, semuanya bagus semua. Maka dengan hal yang demikian, maka butalah dirinya akan kelemahannya. Na'udzubillah, mati dalam keadaan su'un. Wa ainur ridha an kulli aibin kalailah wa li kulli ainin walakin ainus sakhat tubdil masawa. Ainur ridha, tanda ridha tersebut terhadap diri sendiri tersebut apa? Ain ridha an kulli aibin kalailah, kalau sudah dia ridha terhadap dirinya seperti laksana malam. Malam dalam arti gelap, gelap gulita, nggak akan nampak sesuatu apapun. Walakin ainus sakhat tubdil masawaya. Tapi kalau seandainya orang itu nggak senang, adanya gak kesenangan tersebut akan tampaklah apa? Perbedaan. Pasti akan menunjukkan akan kelemahan, akan kekurangan pada diri orang lain. Akan disebutkan ketika sudah nggak senang, pasti akan menampakkan kelemahan satu sama lain. Karena dari hal yang demikian penting bagi diri kita untuk apa? Mempelajari diri kita sendiri. Karena yang tahu kelemahan kita adalah kita sendiri, tidak ada orang lain. Siapa yang bisa mengetahui kelemahan kita, kekurangan dan kejelekan kita? Nggak ada. Yang tahu itu semua adalah dirinya kita sendiri. Baik ataupun jelek dirinya kita, hanyalah kita sendiri. Maka dengan hal yang demikian, hati-hati. Walaupun kita sudah di dalam tempat yang baik, di dalam majelis, belum tentu kita akan bisa selamat kalau kita nggak mau menyelamatkan hati kita, mempelajari diri dan kekurangan kita. Pelan-pelan kita akan binasa dengan apa yang sudah kita rasakan itu baik. Maka dari hal yang demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menyelamatkan hati kita, membersihkan diri kita dari segala hal penyakit apapun itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita tetap berada istiqamah di dalam pengajian, di dalam majlis, di dalam menuntut ilmu Allah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah benar-benarkan hati kita, luruskan hati kita, luruskan niat kita, bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit yang menyebabkan kita binasa, dari penyakit-penyakit hati yang dapat menghilangkan pahala ibadah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tolong kita untuk selalu melawan nafsunya kita, untuk mengalahkan nafsunya kita, untuk mengalahkan kebodohannya kita, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat pula nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi Muhammad, dan perjuangan kita di dalam menciptakan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allah
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.